RT, Pak RK, Pak Kiai. Karena waktu itu memang baru orang dua itu yang hidup di muka bumi. Nah kalau sekarang berhubung kita ini punya tetangga, kita ini hidup bermasyarakat, kita ini adalah makhluk sosial, ya kalau doa berdua ya tetap diterima. Tapi alangkah lebih afdolnya jika tetangga mengetahui bahwa istriku sedang hamil muda, tetangga tahu bahwa istriku sedang hamil tua, dan nanti ketika melahirkan tetangga tahu nek istriku itu sedang hamil sedang melahirkan, paham semuanya. Nah termasuk hari ini mengadakan walimatil akikoh, maka tetangga pun tahu. Ini kenapa dikasih tahu? Supaya tambah-tambah berkah, tambah-tambah doa. Bahasa kitanya, kalau orang berdoa lebih 40 orang, maka itu wajib mustajab katanya. Nah jadi kalau ngundang orang itu jangan 5 orang, 10 orang, orang tetangga, tanggung itu Pak Rijal. Ya 40 orang gitu. Jangan lupa Pak Kiainya, sebab Pak Kiai itu biasanya tukang doanya. Sekarang kumpul 40 orang, Kiai nggak diundang, macet itu Pak, nggak ada doa, hanya tujuk-tujukan. Kemudian di saat seorang istri itu hamil, baik hamil muda maupun sampai hamil tua, hendaknya seorang ibu yang sedang mengandung itu memberikan contoh yang baik kepada janin yang dikandungnya. Menurut kita sih nggak masuk akal. Apa iya yang dilakukan oleh ibu, yang diucapkan oleh ibu itu kemudian nyetrum ke anaknya, nyambung ke anaknya, didengar oleh anaknya? Menurut kita tidak. Tapi ternyata menurut keterangan agama seperti itu. Apa yang diucapkan oleh ibu, apa yang diucapkan oleh, apa yang dilakukan oleh ibu, maka si bayi yang di dalam itu adalah merekam atau meneladani. Makanya kalau bisa yang bagus adalah jika seorang ibu itu pandai membaca Al-Quran, baca Al-Quran di saat hamil. Ibu-ibu pernah melihat acara di televisi ya, ada lomba tahfidz anak, pernah lihat tuh ya, sampai ibu-ibu nontonnya menangis. Kenapa? Anak usia 5 tahun hafal 1 juz, usia 7 tahun hafal 10 juz, hafal 20 juz, usia 10 tahun hafal 30 juz. Ketika ditanya oleh Kak Irfan Hakim, ini bagaimana ceritanya, ini anak ini kok bisa hafal 30 juz? Apakah dia belajar atau mondok? Kata ibunya, tidak dipondokkan, tapi anak saya hafal Al-Quran. Apa rahasianya Bu? Ternyata ibunya di saat hamil tidak pernah menggunjing orang, tidak pernah ngerasain orang, apalagi memfitnah orang, tidak pernah ngerumpi, tidak pernah kumpul-kumpul dalam hal yang jelek, kecuali kalau kumpul-kumpul di pengajian, kecuali kalau kumpul-kumpul baca sholawat bareng-bareng. Kalaupun sendiri dia baca Al-Quran di rumah dan baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi, maka anaknya juara. Nah begitu pula sebaliknya, jika dikala hamil ibunya cerewet, sebentar dimarahin suaminya, ya besok anaknya ya jadi anak bebek, pak gitu. Nah ini, makanya ada tarbiyatul walad qoblal wiladah, pendidikan kepada anak sebelum anak dilahirkan. Apa itu? Anak masih dalam kandungan, ibunya mengaji, bapaknya mengaji, kakaknya mengaji, tetangga ikut mengajikan. Maka itu adalah pendidikan, perkenalan, memperkenalkan Al-Quran kepada anak. Sebab anak yang di dalam itu mengerti bahasa dan mendengarkan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang di sekitarnya. Ini adalah untuk orang muslim khususnya. Maka kalau orang-orang barat itu mengatakan begini, kalau anak sedang di dalam kandungan itu ibunya supaya menyetel musik klasik gitu ya. Jadi jangan musik drum-breng, pangki-pangki, jangan. Musik yang klasik. Nah itu bagi orang barat, orang Eropa, orang non-muslim. Kalau umat Islam, ya jangan musik lah, Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran itu adalah syifaun, menjadi obat, menjadi penawar hati, menjadi penyejuk kalbu.
Walaupun Ibu Elis dan Bapak Rijal berbeda profesi, yang satu kerjanya di sebelah sana, yang satu kerja di sebelah sini, tapi manakala bertemu di dalam rumah tangga, berkumpul lagi bersama anak-anaknya, masing-masing hatinya sejuk. Pulang dari kerja tidak bawa panas, pulang dari kerja tidak bawa berita buruk, tapi pulang dari kerja masing-masing membawa berkah. Allahumma. Yang kedua, tarbiyatul walad indal wiladah. Di saat bayi dilahirkan, syariat Islam mengajarkan telinga kanan diazani, telinga kiri diikomati. Tapi itu susah Bapak Ibu sekarang melakukannya. Kalau dulu tak iya, bayi lahir di kampung, ditangani dukun bayi, suaminya juga di rumah. Bahkan istri mengandung dari 7 bulan, suaminya nggak pernah merantau kemana-mana. Begitu bayi keluar, bapaknya langsung adzan. Dan sekarang melahirkan di kampung nggak boleh. Lahirnya di mana? Di rumah sakit atau di medikal atau di klinik atau di rumah bidan. Bapaknya juga merantau jauh di sana. Gak karu-karuan kemana. Kadang-kadang nggak tahu pamitnya. Kadang-kadang di sana punya istri 3 juga nggak tahu. Dan terus anak yang ngadarin siapa Bapak Ibu? Bingung di sini lah. Ya paling tidak Bapak Ibu ya paling tidak yang ada di situlah siapa. Kalaupun tidak ada yang bisa kita minta tolong ya ibunya lah. Ibu yang berusaha melahirkan, pegang kepala anak, dielus-elus sambil membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 3 kali. Berdoalah ibu yang berusaha melahirkan. Ger dadiyo kowe wong soleha. Nang dadiyo kowe wong soleh, pinter cerdas. Doa yang pertama kali disampaikan ibu itu namanya tarbiyatul walad indal wiladah. Memberikan doa, memberikan pendidikan, pengajaran dan kalimat kepada anak dan anak mendengar saat itu. Apa jawab anak? Ya Bu, saya jaga titipan ibu, amanah dari ibu. Saya akan menjadi orang yang soleh seperti Pak Soleh. Allahumma. Berikutnya, tarbiyatul walad ba'dal wiladah. Setelah umur 7 hari, disunahkan 1. menyembelih hewan akikoh. Yang kedua, mencukur rambutnya. Yang ketiga, memberikan nama yang baik. Contohnya Febi Az-Zahra Pahlavi. Wih, keren. Febi ini artinya adalah Febi. Az-Zahra artinya bunga yang semerbak wangi. Mudah-mudahan Az-Zahra ini namanya harum di tengah-tengah kampung Bawang Sakti Jaya dan juga menjadi anak yang harum di negeri Indonesia. Pahlavi ini bapaknya ya, Pahlavi. Kalau nggak salah dulu ada seorang ulama di Iran sana namanya Riza Pahlavi. Kalau ini Rijal artinya laki-laki, Pahlavi artinya Pahlavi. Nah kemudian setelah besar lagi, tergantung adat dan istiadat setempat. Ada yang dikhitan anaknya ketika umur kelas 5, ada yang kelas 6, ada juga yang SMP kelas 3, ada juga yang SMA kelas 3, ada juga yang baru lulus S1 baru disunat, ada juga tetangga saya sudah punya cucu 4 baru disunat, namanya Pak Wayan. Masuk Islam. Allahumma. Kalau di suku kami dulu, sekarang pun masih ada yang anak baru umur seminggu dikhitan, ada yang 40 hari dikhitan. Itu tergantung ya, tinggal tegel atau enggak gitu aja. Pak mantrinya siap atau tidak gitu aja. Jadi masalah khitan ini di umur berapa saja, yang penting anak tersebut di usia tamyiz atau mendekati dengan balik. Apa makna khitan bagi laki-laki? Yang pertama, khitan itu hukumnya adalah sunnahnya para nabi. Semua nabi-nabi dikhitan, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikhitan. Apa fungsi khitan? Yaitu sebagai toharoh, kesucian. Karena
syarat sahnya sholat itu adalah diantaranya suci dari badan, suci badan dari najis. Nah, anak kecil laki-laki ini ketika kulupnya belum dikhitan, maka sisa-sisa air kencingnya itu akan tertahan di situ, di kulupnya, sehingga kalau dia melaksanakan sholat, sholatnya anak kecil itu belum sah kalau belum dikhitan. Nah, supaya sah bagaimana? Supaya sah segera khitan, sehingga kalau anak yang belum khitan, ini dalam kitab, banyak kitab-kitab fikih ya, dalam Fathul Qorib ada, yang At-Talibin ada, di dalam Syarah Sulamul Taufik juga ada. Manakala anak laki-laki belum khitan, kemudian ikut berjamaah sholat dengan bapaknya, dan anak tersebut memegang badan bapaknya yang sholat, maka itu menjadi batal sholat bapaknya. Kenapa? Bapaknya menempel dengan anak yang membawa najis. Maka diusahakan kalau belum dikhitan, anak jangan ikut bapaknya ke masjid. Kalaupun mau ikut bapaknya ke masjid, sholatnya dipisahkan di belakang, tidak boleh nempel dengan bapaknya. Jadi khitan itu selain toharoh juga adalah kesehatan. Yang berikutnya, tarbiyatul walad ba'dal wiladah, yaitu memberikan pendidikan anak. Kewajiban mendidik itu sebenarnya bukan Pak Guru, bukan Bu Guru, bukan Pak Ustadz, bukan Bu Ustadz, bukan Pak Haji, bukan. Kewajiban mendidik anak kita adalah kewajiban orang tua, kewajiban ayah dan ibu. Kewajiban yang paling pertama lagi yaitu bapak. Kata Pak Rijal, gimana saya mendidik anak? Saya kerja, pergi pagi, pulang sore, ketemu malam, anak-anak sudah ngantuk. Terus terang saya nggak bisa mendidik anak saya. Kata Bu Elis, iya saya juga sama. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah titipkan di pendidikan agama. Di sini di masjid ada TPA, di pondok pesantren ada TPA. Gampang kok, cuman assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam. Ini tolong anak saya dididik, anak saya dibelajari Al-Quran, dibelajari wudhu, dibelajari sholat, dibelajari akhlak, dibelajari menutup aurat, dan dibelajari mental sehingga tampil di muka umum sudah terbiasa. Saya kira cukup menitipkan seperti itu. Tapi sebagaimana yang disebut dengan ahsin ma'al muhsin, berbuat baiklah engkau kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Guru ngaji telah berbuat baik kepadamu, yaitu mendidik anak-anakmu. Maka ahsin ma'al muhsin, kembali orang tua berbuat baik kepada guru ngaji. Apa bentuknya? Bentuknya yaitu kita mendukung apa yang dibutuhkan oleh guru ngaji. Kalau asbes TPA, genteng TPA bocor, orang tua murid yang harus menambalnya, bukan guru ngaji. Kalau papan tulis rusak, orang tua murid yang wajib memperhatikannya. Kalau kaca pecah, orang tua murid bersama-sama berbondong-bondong dadanin atau membetulkan kaca TPA yang pecah. Termasuk kalau sendal jepitnya Pak Kiai pedot, putus, yuk satu kampung Bawang Sakti rame-rame. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, berhubung sendal jepitnya Pak Ustadz Basori pegat sebelah, maka kita ayo rame-rame sum-suman 50.000 satu orang untuk beli sendal jepit yang baru. Kira-kira itu seneng gak Pak Basori? Seneng. Semakin tambah senang gurunya, semakin semangat dia mengajari anaknya. Semakin Anda mengeluarkan harta benda untuk kepentingan anak ngaji, maka semakin tambah ridho gurunya. Kalau guru ridho, maka Allah pun ridho. Allahumma, inilah makna daripada akikoh, menebus dengan kambing, mendidik anak dengan menggunakan dana, menggunakan bayaran. Maka besok ketika kita masuk ke dalam neraka sebagai orang tua, tapi anak-anak kita bisa menolong dan mensyafaati kita, sehingga kita semuanya orang tua menjadi ahlul jannah. Allahumma amin. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a.
Kalau dulu masih ada orang tua yang pelit dengan membayar SPP anak-anak TPA, sekarang nggak pelit lagi. Kalau dulu masih ada orang-orang tua wali murid yang suka membincangkan kejelekan guru ngajinya, sekarang tidak ada lagi. Kalau dulu masih ada orang-orang tua wali murid yang tidak menggubris daripada perintah guru ngajinya, maka orang tua tidak boleh membela anaknya dalam keadaan salah, tapi dukung anaknya dalam keadaan kebenaran. Sehingga hati orang tua, jiwa orang tua, hati guru, jiwa guru nyambung dari hati ke hati, sehingga Allah menjadikan mereka semuanya hamba-hamba Allah. Karena sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah bukan orang yang paling pintar agama. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling banyak duitnya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang sama-sama takwanya. Orang kaya bisa bertakwa lewat hartanya. Guru ngaji bisa bertakwa lewat ilmunya. Ibu-ibu bisa bertakwa lewat melayani suaminya. Anak-anak bisa bertakwa lewat mengikuti, berbakti kepada orang tua dan gurunya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang ahli ibadah, terutama ahli melaksanakan sholat 5 waktu. Karena ini kemarin bulan Rajab di mana-mana diperingati Isra Mi'raj, sekalian saja ini dalam acara khitanan dan akikah, mari kita melaksanakan perintah Allah sholat 5 waktu. Karena dalam surat Maryam ayat 60 Allah juga berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Kalau bahasa kitanya, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, warga kampung Bawang Sakti Jaya, khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Ingat kata Allah, besok atau besok lusa atau bulan depan atau tahun depan akan lahir generasi-generasimu yang akan meninggalkan sholat. Siapa generasimu? Kalau enggak anak ya cucu, kalau enggak cucu ya buyutnya. Kalau mereka sudah berani meninggalkan sholat, adha'us sholata wattaba'us syahawati, maka mereka akan hidup dengan semau gue, gak bisa diatur, susah dikasih nasihat, wattaba'us syahawati, sehingga mereka hanya bisa mengikuti hawa nafsunya. Mau minum minuman keras gak masalah, mau judi gak masalah, mau nyolong gak takut. Kenapa? Gak punya rem. Ibarat mobil, sholat itu adalah rem. Kalau mobil itu ada remnya, maka ketika menemui turunan dia akan berhati-hati. Ketika lari kencang, dia pun akan mengurangi gasnya. Orang sholat pun demikian. Orang kalau sholatnya benar sesuai dengan ilmunya, maka dia mau judi eman-eman dengan sholatnya. Betul? Dia mau main perempuan, ingat sama Allah. Dia mau minum-minum keras, takut sholatnya nggak diterima. Dia mau mencuri, takut sholatnya nggak sah. Kenapa? Orang yang sholat, manakala dalam perutnya ada setitik barang haram, maka sholatnya tidak sah. Makanya dilarang yang namanya mencuri, termasuk juga korupsi. Na'udzubillah min. Bapak Ibu, terutama Bapak Rijal dan Ibu Elis, mungkin nilai dapat saya sampaikan. Doa saya semoga Nak Ilham dan Nak Pebi beserta anak-anak yang lainnya menjadi anak yang waladan sholihan, anak yang soleh. Waladan aliman, orang yang alim. Amin. Orang alim gak mesti jadi ulama, gak mesti jadi kiai. Amin. Jadi pejabat pun yang penting alim. Amin. Waladan amilan, orang yang melaksanakan amal baik. Waladan taqiyan, anak yang bertakwa.
waladan jamilan, anak yang ganteng, anak yang cantik, waladan mahbuban, anak yang dicintai oleh masyarakatnya, waladan mahmudan, anak-anak yang dipuji oleh orang tuanya, dipuji oleh gurunya, dipuji oleh tetangganya, dan dipuji oleh Allah yang maha terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma ij'al auladana auladan salihin amilin arifin alimina jamilina munawwarin mahmudina mahbubina barina lil walidain. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.